Halo semuanya, kembali berjumpa di TP TV. Waktu dan TP dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya adalah Abida Hardelia selaku mahasiswa TP angkatan 2020. Nah, di hari ini kita akan membahas podcast ini mengenai rapor kurikulum Merdeka, apakah tinggal kelas atau naik kelas. Nah, kenapa sih kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka? Karena belakangan ini kita baru saja pergantian pemerintahan, di mana ada juga nih isu-isu yang lagi hot-hot, katanya bakal ganti kurikulum lagi karena menterinya ganti ya. Karena apakah benar atau enggak? Tapi sebelumnya kita akan mereview sebenarnya selama ini perjalanan kurikulum Merdeka di sejak tahun 2022 disahkan sampai saat ini, apakah sudah oke atau belum nih? Apakah tadi kita bisa naik kelas atau mungkin kita tinggal kelas nih, kayak gitu. Nah, kita di sini ditemani oleh expertnya kurikulum di TPUNY. Kan kebanggaan kita semua nih, kayak kalau kurikulum pasti sama beliau gitu ya kan. Nah, pertama-tama marilah kita sambut. Di samping saya ada Prof. Ali. Selamat siang Prof. Ali. Selamat siang. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Prof? Kesibukannya mengerjakan BKD ini sama Bapak Ibu dosen yang lain ya. Dan itu juga ini masih kejar target ya, menyelesaikan tunggakan hutang buku ya. Karena setiap profesor kan punya kewajiban menulis buku ya. Nah, ini karena di sela-sela waktu ini masih mengejar itu, tapi juga kesibukannya biasanya lebih banyak menguji disertasi, bimbing, memvalidasi berbagai itu ya, model-model pembelajaran disertasi mahasiswa, dan juga beberapa tesis, dan juga biasanya dimintai banyak validasi instrumen dan model pembelajaran. Oke, siap. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita di kurikulum dan teknologi pendidikan ini, di jurusan ini kita punya banyak peminatan. Nah, salah satunya itu adalah kurikulum. Sebelumnya, saya mau tanya dulu ke Prof. Ali. Dari sekian banyak peminatan nih, Prof, kenapa sih memilih untuk menekuni bidang kurikulum, Prof? Ya, kalau saya pribadi ya, waktu saya mau melanjutkan studi, memang saya selalu cari yang belum banyak ditekuni gitu ya. Dulu ketika saya mau melanjutkan ke, misalnya rata-rata kan dosen lain melanjutkan ke prodi teknologi pendidikan, tapi saya analis, saya pikir-pikir kok sudah banyak teman-teman yang mengambil itu, sementara yang waktu itu ya UNJ yang baru mengambil bidang pengembangan kurikulum baru Prof. Ani. Nah, saya makanya, ini masih peluangnya masih banyak ini ya, artinya belum banyak ahli yang ada ya, termasuk juga prodi pengembangan kurikulum kan sampai saat ini satu-satunya baru ada di UPI ya. Nah, sehingga ini saya perlu tertarik ini, artinya bagaimana menekuni pengembangan kurikulum yang di Indonesia juga banyak problem ya, banyak biasanya setiap ganti menteri dikenal dengan ganti kurikulum. Betul, betul. Oke, Prof, tadi kan pasti Prof. Ali ini melihat nih, pasti menjadi pengamat setiap perkembangan kurikulum. Kayak yang tadi udah di-spill ada problem-problem setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Prof, sebenarnya dari Prof. Ali sendiri kalau melihat kurikulum Merdeka nih, menurut Prof. Ali seperti apa nih pendapatnya sejauh ini, Prof? Iya, sebenarnya setiap konsep kurikulum di Indonesia itu sebenarnya secara konsepnya itu sudah bagus-bagus, termasuk juga kurikulum 2013 ya, kurikulum Merdeka yang baru 2002 diresmikan ya, 2003 kemarin, 2002 dari mulai beberapa sekolah penggerak ya, kemudian juga diresmikan 2004 setahun yang lalu ya secara nasional ya. Itu sebenarnya juga konsepnya sudah bagus-bagus ya. Problemnya di Indonesia itu kan karena lebih ke nanti implementasinya. Jadi artinya kalau kita melihat kurikulum di Indonesia sebenarnya juga ya, saya bilang desainnya bagus-bagus. Hanya nanti implementasinya itu yang apakah cocok untuk kondisi budaya guru-guru di Indonesia dan kondisi sarana prasarana di Indonesia atau kondisi SDM di Indonesia. Nah, itu yang perlu ditinjau ya. Artinya banyak hal yang gagasannya bagus tetapi kondisinya nggak mendukung. Oke, baik. Tapi Prof, secara desain sendiri sebenarnya kurikulum yang baik itu kriterianya yang seperti apa tuh, Prof? Ya, dari secara konsep kurikulum yang baik itu ya bisa menjawab tantangan ya, kebutuhan masyarakat dari segi masyarakat ya. Karena dari menurut Oliva kan kurikulum itu adalah jawaban atas berbagai persoalan ya yang dihadapi oleh suatu komunitas ya, masyarakat atau bangsa yang akan dilayani oleh kurikulum itu ya. Jadi mestinya memang kurikulum ini bisa membekali semua
manusia ya, agar nantinya ketika lulus itu juga bisa ikut memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, membekali mereka. Itu dari aspek kebutuhan masyarakat. Tapi dari aspek kebutuhan peserta didik sendiri kan, ya kurikulum itu harus bisa apa ya, berpusat pada peserta didik ya, sesuai kebutuhan peserta didik ya. Karena setiap peserta didik itu juga memiliki kebutuhan masing-masing, keunikan ya, dan punya potensi masing-masing, maka kurikulum juga harus bisa memfasilitasi ya semua keunikan dan potensi setiap siswa. Itu dari sisi, jadi dari sisi siswanya atau dari segi masyarakatnya. Belum nanti juga kalau kita lihat kan, kalau kita mengembangkan kurikulum harus dilandasi sosial budaya. Artinya bahwa kurikulum juga harus bisa ini ya, bisa sesuai dengan konteks sosial budaya, tidak menjauhkan ya peserta didik itu dari budaya sosial di mana dia tinggal ya. Bagaimana keberadaan kurikulum itu mendukung siswa agar mengenal budayanya, budaya lokalnya ya. Jadi bisa melestarikan budaya lokalnya ya, bisa menjaga, bisa merawat ya. Bahkan bisa membawa budaya lokalnya mungkin ke internasional maupun ke internasional itu kalau dari aspek budaya. Satu sisi juga kurikulum harus bisa membekali peserta didik ya, agar tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi bagaimana setiap peserta didik juga harus tidak ketinggalan ya dengan perkembangan iptek ya. Dan juga sisi lain juga kalau sekarang ya, tidak bisa dinafikan bahwa setiap orang yang lulus itu ya harus bisa bekerja ya. Karena berbeda kurikulum pendidikan pada zaman dulu itu lebih pada untuk apa ya, meningkatkan keilmuan ya, agar kalau zaman dulu lebih ke bagaimana membekali anak-anak bangsawan ya, agar dia bisa mengerti tentang bagaimana menjadi sosok bangsawan misalnya. Ya kalau sekarang ini kan nggak bisa hanya ke sana, semua orang tidak dinafikan ya, butuh hidup yang layak ya, bisa sukses di dalam kehidupan. Maka kurikulum yang baik juga bisa membekali peserta didik untuk bisa hidup sukses ya di masyarakat, untuk bisa mandiri ya, kreatif, kritis, pada akhirnya bisa nanti bisa bekerja atau membuka peluang usaha gitu ya. Jadi intinya bisa mengantarkan peserta didik untuk bisa hidup dengan baik di masyarakat, baik secara sosial, emosional maupun secara finansial terutamanya. Nah itu. Sejauh ini Prof, menurut Prof Ali, apakah kurikulum Merdeka nih sudah sesuai dengan kriteria tadi? Udah memenuhi belum sih Prof? Ya, kurikulum Merdeka ini kan letaknya lebih pada disebut Merdeka kan lebih merdeka pada segi manajemennya ya. Dari segi manajemennya artinya kurikulum ini kan memberi kesempatan guru untuk mengembangkan sendiri ya kurikulum satuan pendidikan ya, sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah, sesuai konteks budaya dan kebutuhan siswa di lingkungan sekolah di mana berada ya. Sebenarnya kurikulum Merdeka sendiri kan meneruskan ya, mengembalikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dulu sempat digagas tapi belum berhasil ya, belum berhasil dilakukan ya, karena keterbatasan SDM kita yang mungkin belum siap saat itu. Nah itu kalau KTSP itu kelemahannya kan di mana guru kita karena sudah biasa diberi panduan, bahasa kasarnya itu biasa disuapi gitu ya, harus berpikir sendiri, itu kan menjadi shock, kaget gitu ya. Sudah bertahun-tahun biasanya tinggal melaksanakan, tiba-tiba harus berpikir sendiri ya. Nah itu menjadi shock, kaget, sehingga KTSP itu cenderung gagal ya. Kenapa gagal? Karena panduannya nggak lengkap ya. Nah itu makanya K13 karena KTSP gagal dikembalikan ke pusat ya, semuanya dari mulai buku-buku panduan sampai misalnya buku guru, buku siswa ya, itu semua sudah disiapkan oleh pusat ya. Harapannya guru itu nggak usah berpikir tentang desain kurikulumnya sampai apa yang harus diajarkan, tapi tinggal fokus bagaimana cara mengajarnya agar berhasil ya, membuat siswa itu aktif, kreatif gitu ya. Itu kalau K13 ya. Tapi itu memang pro kontra ya akhirnya, karena apakah dianggap itu membuat guru nggak kreatif, karena guru dianggap nggak bisa berkembang lah intinya ya, karena semuanya sudah disediakan oleh pemerintah. Nah sekarang kan kembali untuk kurikulum Merdeka. Satu sisi juga kalau kita lihat platformnya kan, kurikulum Merdeka ini kan bagaimana mengembalikan pendidikan itu harus berpusat pada siswa ya, jargonnya ya, dan sesuai dengan level kemampuan siswa. Ya kalau dari sisi dari segi
orientasinya ini adalah sudah bagus ya, sudah sesuai mencoba agar kurikulum itu dikembangkan sesuai dengan konteks sosial budaya, sesuai dengan konteks kebutuhan siswa, sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing ya. Itu sebenarnya ya sangat ideal ya, ideal banget ya. Tapi nanti kan persoalannya di apakah guru mampu ya melakukan atau melayani ya, memfasilitasi perbedaan siswa yang sangat beragam itu. Nah, nanti kendalanya akan di ini ya. Biasanya kendalanya di sekolah negeri gitu ya. Untuk sekolah swasta biasanya nggak ada masalah, terutama di SD ya. Kalau di SMP, SMA juga nggak begitu masalah karena apa? Di SMP, di SMA itu gurunya guru mapel gitu ya. Nah, gurunya mapel ya, sehingga masih ada kemungkinan untuk setiap guru punya waktu untuk mengembangkan kurikulum, misalnya per mata pelajaran itu kan timnya kan per mapel. Sementara kalau di SD itu kan guru kelas gitu. Bayangkan kalau satu guru kelas di negeri itu hanya satu orang harus mengembangkan semua mapel gitu ya. Akan berat sekali ya. Kapan ngajarnya kalau mengembangkan kurikulum gurunya satu, masih tadi mungkin juga ada tugas-tugas lain ya, tugas secara misalnya mengelola dana BOS ya, mengelola kegiatan lain. Sementara dia juga harus mengembangkan kurikulum ya. Ya ini. Jadi yang berat itu di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta nggak ada begitu masalah karena saya lihat sekolah swasta itu biasanya gurunya guru mapel dan gurunya banyak ya. Terutama di SD itu kan ada guru-guru yang harus tadi merangkap TU misalnya, merangkap pustakawan ya. Kalau di SMP ada pustakawan sendiri, di swasta ada pustakawan sendiri, ada TU sendiri. Nah di negeri ini kan guru merangkap segalanya ya. Nah ini ya jangan harap setiap guru itu bisa mengembangkan kurikulum yang kita bayangkan ya, yang sangat ideal banget ya. Maka perlu ada ya tim khusus, harusnya tetap ada tim khusus setiap rayon itu ya, mungkin ini. Dengan orientasi kurikulum merdeka tadi ya Prof yang udah dibilang berpusat pada peserta didik. Nah, apakah sejauh ini tuh sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik di Indonesia nih Prof sebenarnya? Iya, kalau secara konsep memang kalau kita apa ya, di dalam konsep KUSP ya, dalam panduan yang harus dilakukan pihak sekolah dalam pengembangan KUSP itu kan setiap sekolah diharapkan bisa mengembangkan kurikulum operasional masing-masing sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan sosial budaya ya, kebutuhan siswa masing-masing sekolah ya, sesuai kondisi sekolah masing-masing gitu ya. Dan untuk bisa ke sana memang pemerintah sebenarnya sudah cukup baik manajemennya, yaitu dengan secara bertahap ya. Pertama, guru tidak langsung bisa mengembangkan sendiri tapi diberikan panduan-panduan nanti sambil belajar sambil jalan ya. Satu sisi juga pemerintah sudah menyediakan lewat platform ya, yang disediakan, platform Merdeka disediakan agar bisa misalnya mendownload atau mengambil model-model atau contoh-contoh KUSP yang relevan yang sudah dikembangkan dari sekolah lain sebelumnya, sekolah piloting ya, yang kira-kira bagus, cocok, bisa diterapkan, itu bisa dicontoh gitu ya sebagai KUSP kurikulum operasional di sekolahnya ya. Ini maka disebut tahap dengan merdeka belajar ya. Harapannya setelah belajar sudah paham tentang bagaimana sih mengembangkan KUSP yang baik ya, harusnya juga sekolah itu dilanjutkan dengan mencoba untuk menyusun sendiri gitu ya harapannya itu. Jadi melakukan melakukan survei, melakukan riset tentang analisis kebutuhan tentang kebutuhan sekolah itu, kondisi sekolahnya, ya bakat minat siswanya, kemampuan siswanya, kesiapan belajar siswa terhadap setiap mata pelajaran misalnya ya. Itu nanti disiapkan ya oleh sekolah ya. Tetapi kan tadi problemnya ya sekolah itu ketika diminta membuat KUSP ya cenderung menikmati untuk mencontoh tadi, harusnya berusaha untuk mencoba sendiri ya. Nah, setelah bisa mencoba dan berhasil, nanti tahapnya adalah dia harus membagikan pengalaman dia. Jadi makanya ada 3 tahapan ya, merdeka belajar, merdeka berubah, kemudian merdeka mandiri. Tapi saya sudah beberapa riset nih, tanya pada guru-guru di sekolah penggerak lah katanya. Itu ya rata-rata mereka itu meskipun mengaku sebagai mandiri berubah ya, tapi ya KUSP-nya, kurikulum operasionalnya itu ya masih nyontoh dari aplikasi ya. Artinya masih jarang saya temukan ya sekolah-sekolah yang berani memang betul-betul
terutama di SD ya, untuk eh, untuk berani berubah gitu. Berarti Prof bisa dibilang ini secara desain, by design memang kurikulum Merdeka itu kan dibuat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun pada kenyataannya justru malah nggak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik guru-guru yang ada di lapangan mungkin ya Prof ya. Kapabilitasnya belum sesuai untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Iya, memang untuk bisa menyusun kurikulum itu butuh guru-guru kreatif lah. Iya. Dan ya butuh guru-guru yang berani bekerja keras ya. Betul. Dan ini jarang sekali ada guru-guru yang kreatif. Itu biasanya kan di anak-anak muda ya. Betul. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat ya, ketika terjadi perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka, itu yang dituntut banyak bekerja keras kan guru-guru muda ya. Betul. Karena mungkin guru-guru yang sudah terlalu senior itu kesulitan juga mengejar Perubahannya. untuk mempelajari kurikulum Merdeka, harus paham tentang bagaimana mengembangkan KUSP, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mereka itu agak berat ya, karena mungkin sudah terlalu senior ya, dan selama mereka menjadi guru kan biasanya tinggal melaksanakan gitu ya. Itu jadi kalau di sekolah itu banyak guru mudanya, mungkin bisa berhasil ya. Tapi kalau di sekolah itu gurunya yang muda sedikit ya, ini akan sangat berat. Apalagi tadi saya katakan kalau di sekolah negeri itu tadi keterbatasan SDM gitu ya, berbeda dengan sekolah swasta gitu ya. Itu yang bicarakan lebih level SD ya, kalau lebih level SMP nggak begitu masalahnya. Jadi yang saya sorot itu level SD itu untuk kurikulum Merdeka bagi saya mungkin cocoknya lebih untuk sekolah swasta diberi kemerdekaan, untuk sekolah SMP SMA lah ya. Kalau untuk SD negeri itu ya kayaknya akan sangat berat untuk pengembangan kurikulum sendiri yang tadi sampai pada level kurikulum Merdeka yang secara substansi itu sesuai yang diharapkan. Jadi setiap sekolah bisa mengembangkan KUSP sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masing-masing sekolah, kesiapan peserta didik dan kebutuhan sosial budaya masing-masing sekolah itu ya. Itu akan sangat berat ya. Yang ada kan tadi baru mengambil ya dari platform Merdeka. Secara administrasi mereka ikut kurikulum Merdeka, tapi mereka tuh masih nyontoh aja ya. Pokoknya secara administrasi ada, tetapi secara substansi mereka belum mengembangkan kurikulum KSP itu, belum mereka kembangkan ya. Secara substansi belum ada yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing di sekolah. Berarti memang sebenarnya secara bobot pekerjaan guru itu terlalu besar ya, Prof? Iya, kalau dengan kurikulum Merdeka itu nanti memang menjadi tambah berat ya untuk sekolah SD di negeri terutama yang gurunya sangat terbatas. Ya saya bisa bayangkan ya, jangankan di SD ya, di level perguruan tinggi aja juga ketika mengembangkan kurikulum itu butuh energi yang besar ya. Betul. Butuh sinergitas berbagai komponen yang nggak gampang gitu. Itu saya rasakan karena kita juga sering, kalau perguruan tinggi kan otonom ya untuk mengembangkan kurikulum prodi masing-masing ya. Itu pun juga saya merasakan butuh bener-bener pemikiran yang fokus gitu ya, yang bener-bener juga semangat yang tinggi gitu ya. Betul. Kalau mereka nggak punya semangat tinggi ya mungkin ya tidak akan terwujud. Mending ngambil aja dari platform kan, yang penting secara administrasi terpenuhi gitu. Betul. Nah, itu. Oke, sekarang kita bergeser sedikit nih Prof ke arah pembicaraan dari segi paradigma keilmuan mungkin Prof. Paradigma pendidikan kita di Indonesia. Jadi berdasarkan diskusi-diskusi di platform online di luar sana yang bertebaran, sebenarnya ada pendapat-pendapat lah Prof, bahwasannya sebenarnya kurikulum Merdeka ini paradigmanya terlalu liberal gitu Prof untuk diimplementasikan di paradigma pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Prof Ali sendiri seperti apa nih Prof? Ya, pada hakikatnya kan kalau kurikulum Merdeka sendiri itu kan berpusat pada paradigma pendidikan personal ya. Pendidikan personal atau pendidikan humanis, atau kurikulumnya adalah kurikulum humanis ya. Jadi kalau teori belajarnya ya teori belajar humanis, yang dimana teori belajar humanis itu menghargai perbedaan individu ya. Artinya bagaimana pendidikan itu bisa mengantarkan siswa berkembang sesuai potensi dan bakat minat masing-masing ya. Setiap siswa itu kan unik ya, nggak sama ya. Jadi peran pendidikan itu bagaimana bisa memfasilitasi siswa sesuai dengan potensi masing-masing, bakat minat ya. Dan siswa itu sadar akan potensi diri dan
bisa mengembangkan potensinya tadi dengan baik ya. Sementara kan memang siswa itu beragam sekali ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kurikulum merdeka sendiri itu belum menerapkan kurikulum merdeka yang pure 100% ya. Karena yang disebut kurikulum itu lebih pada kontennya ya. Jadi kalau sudah konten itu sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada siswa itu yang menempuh materi yang sama ya. Biasanya yang menempuh benar-benar kurikulum merdeka dalam konteks paradigma humanis itu contohnya sekolah alternatif ya. Misalnya apa sekolah alternatifnya apa itu ya, Kaseto gitu ya. Itu kan nanti setiap anak itu dilayani masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing, materi yang mau dipelajari apa kan terserah siswa ya. Sekolah hanya memberikan kurikulum itu istilahnya menu-menu. Jadi kalau kurikulum merdeka sesungguhnya itu sekolah itu hanya memberikan kayak warung gitu ya. Saya jualan ini banyak apa ya, banyak menu nih. Ada bakwan, atau kalau orang Sunda nyebutnya bala-bala gitu ya. Saya nggak tahu orang Palembang nyebutnya apa atau orang lain nyebutnya apa misalnya. Ada lagi yang jual apa misalnya mungkin ayam goreng, ayam. Lah kalau kurikulum humanis itu sebenarnya ya saat ini saya butuh apa? Saya butuh ayam goreng, ya udah saya beli ayam goreng aja ya. Atau nanti kalau sekolah itu nggak jual sesuatu yang apa ya, yang sesuai yang saya butuhkan ya saya nggak beli gitu. Jadi nanti saya beli di toko lain gitu ya. Yang artinya saya bisa belanja di manapun. Itu konsep kalau memang kurikulum itu benar-benar humanis ya. Yang sementara di Indonesia itu baru sebenarnya pembelajaran humanis. Ya. Jadi kurikulumnya itu masih apa ya, masih paket standarnya kan masih sama ya. Capaian pembelajarannya masih sama untuk setiap anak ya. Jadi lebih ke apa subjek akademik sebenarnya atau kurikulum kompetensi enggak. Standar kompetensi harus dicapai itu masih sama ya. Hanya memang dalam cara mencapainya itu disesuaikan dengan fleksibel sesuai dengan taraf perkembangan anak gitu. Tapi titik akhirnya harus sama gitu ya. Itu artinya bahwa sebenarnya Indonesia itu belum menerapkan kurikulum apa di sekolah ya, belum kurikulum yang benar-benar merdeka dalam paradigma humanis nih. Apa yang dipelajari itu bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak gitu ya. Nah, yang ada adalah baru pembelajaran humanis gitu ya. Jadi kurikulumnya sama ya, cara mempelajari itu sesuai kondisi masing-masing, tapi capaiannya akhirnya harus sama ya. Tapi proses apa istilahnya, kalau istilahnya di kurikulum merdeka itu apa, alurnya ya, alur tujuannya itu setiap sekolah dimerdekakan untuk menyesuaikan alurnya. Jadi misalnya kalau tujuan akhirnya itu kalau huruf itu A B C D E F G H I J gitu ya, J misalnya tujuan akhirnya ya, capaian belajarnya tujuan akhirnya J. Setiap sekolah itu diberi kemerdekaan, mungkin ada yang mulainya dari A karena kondisinya memang di sekolahnya memang taraf kesiapannya memang nggak bisa langsung ke B gitu ya. Dan dibuat fase terusnya ya. Itu juga memungkinkan setiap apa anak misalnya, terutama di fase misalnya fase A di kelas SD ya, kan ada kelas 1, kelas 2 itu kan fase A, capaian belajarnya kan sama. Ini artinya kan memungkinkan apakah di kelas 2 itu mulai pelajarannya apa tujuan belajarnya mulai di mana, kelas 1-nya dari mulai di mana. Kan itu fleksibel sekolah ya, tergantung kondisi. Sekolah yang bagus mungkin kelas 1 itu udah banyak, kelas 2 nanti mungkin bisa bahkan bisa ngambil apa ya, nyicil capaian pembelajaran di atasnya sedikit mungkin ya. Tapi itu susah. Tapi paling tidak bisa fleksibel mengatur ini ya, antara jadwal CP ya, itu ada kebebasan setiap sekolah untuk mengaturnya. Kalau dulu kan semua kelas 1, kelas 2 itu ya tujuan pembelajarannya standarnya sama gitu ya. Kalau sekarang kan minimal kelas 1 sampai kelas 2 itu bisa beda-beda setiap sekolah. Mungkin di kelas 2 itu di kelas 2 di sekolah tertentu sudah masuk katakan kalau matematika perkalian ya. Kelas 2-nya mulai perkalian. Tapi di sekolah tertentu yang kondisinya berbeda mungkin masih penjumlahan gitu ya. Tapi nanti ujungnya itu akhirnya harus sama gitu ya. Di kelas 2 akhir capaian pelajaran harus sama. Cuma memang nanti kalau sekolah yang lambat ya harus menambahkan jam sendiri gurunya, mungkin menambah jam pelajaran di luar apa ya, konsekuensinya kalau nggak bisa ngejar capaian pelajaran akhir kan dia harus kerja keras ya untuk bagaimana mengantarkan siswanya pada akhirnya juga bisa sampai pada capaian pembelajaran yang menjadi puncaknya ya. Nah, jadi fleksibelnya di situ ya, sesuai kondisi kecepatan belajar masing-masing, konsep belajar tuntas ya, mastery learning-nya ya. Nah, itu di situ, tapi sesuai kecepatan belajar masing-masing gitu ya. Itu jadi memang itu yang apa ya, yang membedakan kurikulum merdeka dengan iya. Baik Prof, kalau dengan kondisi implementasi yang ada sekarang ini Prof, sebenarnya dari
kita nih sekarang sebagai orang TP, sekarang teknologi pendidikan, sebenarnya kita punya peran apa sih Prof gitu di dalam kondisi kurikulum mereka yang sebenarnya bisa dinilai berarti belum optimal lah dalam implementasinya gitu Prof. Yang belum optimal implementasinya ya. Ya, saya pikir ini masih apa ya? Masih baru mulai ya, walaupun sekolah penggerak sudah lama ya, tapi secara nasional kan sebagian besar guru itu mungkin juga baru belajar ya. Kalau kita survei ya, mungkin ya baru berusaha mengenal saja ya. Jadi kurikulum Merdeka itu sebagian besar di Indonesia mungkin baru setiap sekolah itu baru mengenal ya lewat platform Merdeka ya. Dan kenyataannya kan kalau kita mau jujur, kalau kita mau apa ya survei mungkin ya, kebanyakan mereka yang berusaha belajar memahami kurikulum Merdeka itu tadi guru-guru yang muda gitu ya. Guru-guru yang tua kan agak apa ya keteteran bahasanya itu ya, untuk bisa melajari semua konsep-konsep kurikulum Merdeka yang begitu banyak di platform Merdeka itu, mereka tadi agak kesulitan itu ya untuk mengejar itu ya, sehingga ketika itu juga dijadikan pemerintah sebagai bagian untuk apa ya mencapai kinerja, standar kinerja bahwa setiap guru itu supaya apa ya kinerjanya harus bisa memiliki berbagai, katakan diukur dengan berbagai sertifikat yang ada di platform Merdeka ya. Mereka harus menyelesaikan semua materi pelatihan yang ada di PMM gitu ya. Betul. Secara bertahap ya. Tapi kan kalau mau jujur-jujuran ya mungkin hanya sebagian kecil guru yang benar-benar membaca itu gitu ya. Biasanya nanti mereka kan bareng-bareng ngerjakannya gitu ya. Betul. Artinya ada 1, 2, 3 yang anak-anak muda, guru-guru muda yang sudah membaca, kemudian waktu mengisinya itu kan mungkin yuk bareng-bareng ngisinya gitu. Mungkin ada yang nggak belajar sama sekali ya. Yang penting sudah diisikan bareng-bareng, nah, akhirnya lulus itu ya, itu kan apa ya artinya apa bahwa ya kondisinya ya mereka baru belajar ya. Kalau dikatakan apakah mereka sudah melakukan kurikulum Merdeka, saya pikir masih jauh ya. Sekolah penggerak pun masih banyak mengambil dari platform Merdeka ya, sebagian besar. Mungkin adalah sekolah-sekolah swasta yang sebelum ada kurikulum Merdeka pun memang sudah kreatif untuk mengembangkan kurikulum sendiri ya. Yang hanya itu sekolah-sekolah yang memang biasanya mengembangkan kurikulum sendiri yang bisa benar-benar mengembangkan KUSP sesuai dengan tadi kebutuhan konteks sekolahnya. Yang lain saya pikir ya sebenarnya sama aja, mereka ya pokoknya secara administrasi aja sudah kurikulumnya Merdeka. Tapi kalau dilihat betul ya masih sama aja dengan kurikulum 13 ya. Betul. Kita sebagai orang TP nih Prof bisa masuk ke dalam kondisi itu nggak Prof? Jadi apa gitu Prof, membantu apa gitu, jadi hero mungkin di tengah-tengah kekacauan ini gitu. Kan sebagai fasilitator ya kan lebih. Kita kembalikan jadi apa ya posisi TP ya, sebagai fasilitator dan peningkatan kinerja ya. Ya orang TP bisa tadi karena kontennya itu kan sudah ditetapkan oleh para pengembang kurikulum ya. Bagaimana peran TP itu kan bagaimana memfasilitasi agar kurikulum yang sudah digagas tadi bisa berjalan secara optimal gitu ya. Ya, kalau masalahnya adalah terkait dengan pemahaman guru atau kinerja guru dalam mempelajari atau memahami atau dalam mengimplementasikan kurikulum, ya peran TP salah satunya adalah mengembangkan pelatihan-pelatihan ya untuk guru ya, agar bagaimana bisa melaksanakan kurikulum dengan optimal gitu ya. Jadi satu sisi adalah perannya lebih ke peningkatan kinerja guru dulu ya, mencari berbagai model pelatihan yang cocok agar apa ya benar-benar guru itu bisa belajar memahami kurikulum Merdeka dan pada akhirnya mengimplementasikan dengan benar sesuai yang diharapkan itu. Nah, itu TP bisa apa ya masuk ke sana, bagaimana berperan untuk meningkatkan kinerja guru-guru ya. Nah, selanjutnya nanti kalau guru sudah paham ya kita membantu ya, memfasilitasi bagaimana ketika guru menerapkan ya kurikulum dalam proses pembelajaran ya, tentunya butuh berbagai sarana prasarana pendukung, buku perangkat, media gitu ya, untuk bisa memfasilitasi siswa agar bagaimana siswa bisa lebih aktif ya, lebih produktif ya. Nah, itu bagaimana di situ TP bisa masuk ya, mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran, membantu mengembangkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar yang bisa mendukung ya, bisa memfasilitasi siswa untuk bisa ya, berkembang secara optimal. Baik, Prof. Sekarang mungkin kalau kita bisa apa ya,
memberikan pesan kepada Menteri Pendidikan kita yang baru, ya kan? Nah, Dear Pak Menteri gitu, dari Prof Ali sebagai expert kurikulum ini ingin memberikan rekomendasi apa nih Prof kepada Pak Menteri? Waduh, ini memang berat ya kalau ya, artinya kalau saya kurikulum merdeka itu secara konsep sudah bagus ya. Artinya kalau memang harus ada perubahan pembenahan, tidak harus perubahan yang gratis ya. Artinya yang langsung diganti total enggak, artinya ya biarkan ini karena baru berjalan ya udah ini dijalankan terus sampai bisa berjalan dengan baik. Jangan langsung nanti harapan saya tidak diganti ya kurikulum merdeka. Nanti kasihan peserta didik sekolah menjadi korban ya. Kebanyakan apa ini baru mempelajari belum mengerti, sudah ganti lagi. Nah, itu kan akan membuat pendidikan kita itu malah semakin carut marut ya. Karena apa? Kondisi di Indonesia itu berbeda dengan di beberapa negara maju luar negeri yang mungkin negerinya misalnya New Zealand selalu jadi contoh ya. New Zealand itu kan negaranya kecil ya. Lebih homogen, SDM-nya kemampuannya lebih homogen. Kondisi sosial budaya mungkin lebih mungkin, kondisi geografinya juga nggak begitu jauh berbeda. Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari letak geografinya sangat berbeda, kondisi sosial ekonominya sangat berbeda ya. Ini juga harus dipikirkan ya. Artinya untuk bisa menyamakan persepsi katakan ya tentang apa sih kurikulum merdeka ke seluruh guru di seluruh pelosok Indonesia itu butuh waktu yang lama gitu. Betul. Mungkin Jogja sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka misalnya, atau Jakarta atau kota-kota yang besar ya bisa mengimplementasi kurikulum merdeka dengan baik. Belum tentu pelosok sana itu kenal kurikulum merdeka, mungkin butuh waktu 10 tahun untuk kenal ya. Lah kalau pergantian ini terlalu cepat ya nanti ya kayak apa ya, kayak lewat saja ya. Jadi kalau kita benar-benar ke pelosok itu ganti kurikulum ya, di sana sebenarnya kurikulumnya mungkin masih zaman KBK ya, zaman 94 ya, belum pernah berubah. Bahkan ada yang pernah riset di beberapa daerah yang pelosok itu, dia itu nggak pernah mengenal pergantian kurikulum ya. Kurikulum sudah keyakinan masing-masing. Wong siswanya bisa masuk kelas saja sudah bagus, mau masuk sekolah sudah luar biasa. Ya artinya itu. Jadi untuk Indonesia memang berbeda dengan negara yang maju yang selalu kita jadikan acuan misalnya ya. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen ya, sehingga butuh pendekatan yang berbeda. Mungkin pendekatannya adalah dibuat rayon-rayon gitu ya, jangan disamakan. Tapi KTSP ataupun kurikulum merdeka sebenarnya memungkinkan untuk setiap satuan pendidikan itu dibuat standar yang berbeda gitu ya. Karena sesuai kebutuhan mestinya standar berbeda. Terakhir sebelum ini hasil riset kelompok kami kemarin ya mencoba memang ya teliti tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu andalan dari fokus dari kurikulum merdeka ya. Itu kan menemukan bahwa ada tarik ulur ya, ketika nanti misalnya contoh di Jogja itu kan masih pakai standar penilaian daerah misalnya ya. Itu pun kalau konsepnya adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa ya, untuk belajarnya, cara belajarnya misalnya atau capaiannya itu juga bertahap sesuai kecepatan masing-masing. Itu problemnya kan nanti ketika ujian akhir atau ujian UN atau ujian akhirnya lah gitu ya. Nah ini kan menjadi tidak berkeadilan gitu ya. Betul. Jadi dan begitu juga kalau dibedakan ya, kalau ujiannya nggak sama itu juga tidak berkeadilan. Jadi mereka itu masih di lapangan itu masih problemnya di penilaian yang kurang berkeadilan. Gitu. Iya betul. Nah itu menjadi problem utama yang sekarang di dalam kurikulum merdeka. Ya memang segala sesuatu itu plus minus ya, plus minus. Baik. Berarti Prof untuk rekomendasi penilaiannya berarti sebaiknya gimana tuh Prof? Ya intinya silahkan kalau memang sesuai kepentingan harus ada perubahan ya, nggak apa-apa ya, karena menteri itu ditunjukkan supaya ada inovasi, ada pembaruan ya. Karena juga ada anggaran yang harus dikucurkan. Kalau nggak ada perubahan kan ya untuk apa anggaran dikucurkan biasanya gitu. Tapi saya berharap ya Bapak Menteri ya yang smooth ya. Nah, ini kan ya memang ada perubahan, misalnya sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila diganti dengan 7 kebiasaan ya, 7 pembiasaan misalnya. Ya nggak apa-apa, tapi secara substansi masih tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila 100%, tapi ada penambahan dan dengan strategi lain gitu ya. Ya itu artinya sudah bagus sih, sudah smooth ya. Jadi harapan saya itu tidak langsung ganti gitu ya, tetapi ya tetap
menerapkan kurikulum Merdeka dulu sampai semua sekolah itu memang bisa memahami dan bisa menerapkan dengan baik. Baik, baik. Tapi Prof, kalau di negara-negara lain itu Prof sebenarnya biasanya pergantian kurikulum itu dalam jangka waktu berapa tahun, Prof? Iya, sebenarnya kan kalau idealnya kurikulum itu tadi secara konsep ya, kurikulum itu adalah jawaban atas berbagai persoalan atau tantangan yang dihadapi ya. Sebenarnya semakin banyak tantangan perubahan zaman itu kurikulum idealnya selalu diperbarui. Tapi ingat, perbarui itu tidak harus diganti gitu ya. Oh, oke. Jadi memang ya kontennya harus selalu diupdate sebenarnya. Diupdate, ada penambahan, ada mungkin penyesuaian gitu ya. Misalnya kurikulum, katakanlah kurikulum sebelumnya kan kurikulum ke-13 juga masalah. Kalau secara konsep paradigmanya masih pakai itu misalnya, atau sekarang kurikulum Merdeka paradigmanya berpusat pada siswa sesuai kondisi sekolah misalnya, mau berlaku berapa tahun, selama itu nanti dalam prosesnya itu ada fleksibel ya, ada pembaruan ya, guru mau mengupdate atau mungkin pemerintah memberikan suplemen-suplemen yang baru, itu sebenarnya nggak masalah, itu malah lebih bagus ya daripada yang ganti total gitu ya. Ganti total itu kan seolah-olah sudah bikin mumet ya para guru itu ya. Bahkan semua masyarakat juga bikin mumet ya. Itu jadi kalau bicara berapa tahun ya, setiap tahun itu atau bahkan setiap semester ya, kurikulum itu harus diupdate gitu. Karena semakin cepat perubahan zaman, semakin cepat kurikulum itu harus disesuaikan gitu ya. Jadi berapa tahun ya tergantung masing-masing negara ya. Apakah perkembangan ipteknya, perkembangan tantangannya itu semakin cepat atau tidak. Kalau semakin cepat sebuah perubahan zaman, kurikulum itu harus segera cepat melakukan pembaruan, tapi bukan pergantian gitu ya. Pembaruan. Masalah pergantian ya lihat kondisi masing-masing negara. Oke, baik. Tadi ya, mungkin di akhir tadi bisa kita simpulkan bahwa bisa jadi pembaruan tapi bukan pergantian ya, Prof ya. Oke. Terakhir Prof, dari Prof sendiri kira-kira closing statement apa atau mungkin harapan-harapan Prof untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya gimana, Prof? Ya, kalau pendidikan di Indonesia itu harapannya ya mungkin yang terpenting bagaimana apa ya menstimulus semua guru ya bisa studi lanjut ya. Mungkin nanti kalau semua guru sudah banyak yang studi lanjut ya, setiap sekolah juga memfasilitasi ya. Artinya pemerintah memfasilitasi bagaimana setiap guru yang ada dimanapun ya, baik swasta maupun negeri itu bisa studi lanjut dengan lebih pendidikan yang lebih tinggi ya. Mungkin guru itu akan lebih siap menghadapi setiap perubahan ya. Betul. Karena kan SDM itu menjadi yang utama ya. Itu. Jadi kalau kita belajar dari Malaysia ya, itu kan dia menggenjot SDM-nya dulu. Bahkan supaya menggenjot SDM-nya kan dia mengimpor ya, guru-guru dari Indonesia didatangkan untuk mengisi dulu sementara menjadi guru-guru di Malaysia. Sementara guru-gurunya Malaysia disekolahkan dulu ke luar negeri sehingga pintar-pintar dulu ya. Artinya nggak apa-apa gurunya nyewa dulu guru negara lain gitu ya. Gurunya dari dalam negeri itu disekolahkan dulu setinggi-tingginya, setelah itu pulang itu sudah siap untuk membangun negaranya, membuat kemajuan di dalam bidang pendidikannya gitu ya. Dan ternyata kan Malaysia menjadi lebih bagus gitu ya. Dan sekarang kan banyak banyak kita yang kadang-kadang malah belajar dari Malaysia. Padahal dulu kan mereka banyak belajar ke kita ya. Itu karena apa? SDM-nya itu diutamakan untuk diberi pendidikan setinggi-tingginya dulu sehingga nanti perubahan bisa cepat diwujudkan gitu. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita pada episode TP TV pada hari ini ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak ke Prof Ali yang sudah hadir sebagai narasumber kedua kita di episode kedua ya. Nanti akan ada episode selanjutnya nih Prof, kalau ada tiba-tiba mungkin gebrakan apa dari Kementerian ya kan tentang kurikulum, langsung kita panggil Prof Ali. Halo Prof Ali, tolong. Insyaallah siap. Semoga nanti saya juga nggak ketinggalan informasi ya, karena kadang-kadang saya juga telat. Oke, baik. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.